Pengenalan Taoisme ini kenapa dibuat? Karena banyak masyarakat belum paham mengenai Taoisme sebagai agama atau sebagai ajaran atau filsafat. Jadi di sini kita akan mencoba melihat kerangkanya Taoisme sebagai agama. Dasarnya dari mana bisa lahir konsep Taoisme sebagai agama. Tapi sebelum itu kita harus juga paham bahwa pengertian agama dahulu itu apa. Jadi kita harus belajar memahami dulu pengertian agama itu apa dari berbagai aspek. Oke ya. Nah kita mulai dari salah satu bab di Tao Te Ching bahwa jalan langit tidak memihak, selalu dekat pada mereka yang melaksanakan kebajikan. Ini salah satu konsep yang melekat dari Tao Te Ching yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang merasa dirinya sebagai Taois. Nah, pertama kali pengertiannya itu adalah dua orang tokoh, Lu Xun, kemudian juga Joseph Nietzsche menyatakan bahwa Taoisme itu dalam hal ini adalah agama ya. Taoisme itu agama, karena itu Lu Xun menuliskan Tao Chiao, bukannya Tao Chia. Tao Chia itu adalah filsafat, Tao Chiao itu sebagai agama. Akar pohon budaya Tionghoa ada di Taoisme. Kemudian Joseph Nietzsche, salah seorang sinolog besar pada abad 20 ini yang meneliti mengenai peradaban Tiongkok dan Iptek, itu menyatakan bahwa Tiongkok tanpa agama Tao seperti pohon yang akar terdalamnya mati. Nah, pernyataan dua tokoh ini memang menarik. Kenapa mereka berkata seperti itu? Kita bisa lihat nanti dalam pembahasan masalah tradisi-tradisi yang berkembang, terutama di masyarakat rakyat jelata. Nah, kita harus lihat dulu apa itu pengertian agama. Pertama, saya ambil dari Olaf Herbert Schumann, menyatakan agama adalah suatu sistemisasi terhadap nilai-nilai dalam keterikatan dalam suatu kuasa transdental yang menyatakan dirinya kepada manusia, entah itu melalui gejala-gejala alam, daya pikir manusia, atau wahyu. Jadi bicara bahwa ada kekuatan di luar kemampuan manusia, itu dia menyatakan dirinya itu ada. Dia ada suatu sosok yang kita sebut Adi Kodrati. Sedangkan Fancy itu menyatakan agama itu adalah keseluruhan mitos, ritus, dan tata hidup yang merupakan pernyataan serta pengungkapan kepercayaan manusia. Dan bahwa gaya misterius mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Nah, pengertian Walter Fancy ini lebih tepat dalam mengartikan Taoisme. Itu gaya misterius. Karena dalam Tao Te Ching sendiri membicarakan suatu hal yang tak teraba dan terpaksa diberi nama Tao. Ini pengertian agama. Kemudian ada satu hal lagi, dari Schumann lagi kita bisa lihat bahwa ada komponen agama. Komponen agama, dasar agama itu adalah yang disembah dan yang menyembah. Dan yang disembah itu yang merupakan primat, yang utama. Karena menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa atau paling tidak yang berpengaruh dalam relasi itu. Jadi dengan beberapa pengertian agama ini, di dunia ini agama banyak sekali. Nggak cuma satu atau dua, tapi bisa jumlahnya tak terhingga. Ya, itu yang membuat kita itu harus paham. Nah, kemudian kita lihat secara etimologi, pengertian agama itu apa. Secara umum, agama itu dalam bahasa Inggris disebut religion, berasal dari kata religare, atau mengikat kembali. Sedangkan agama berasal dari kata a dan gam, atau tidak kacau, tidak pergi, tetap kekal terwariskan. Dari dua ini kita bisa melihat bahwa dari kata sendiri,
penjelasan mengenai agama itu berbeda-beda. Karena tergantung kultur atau budaya yang mempengaruhi mereka menafsirkan agama itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Mandarin. Pengertian kata ciao secara umum itu boleh dikatakan rancu, bergantung Anda tempatkan di mana. Karena ini juga berdasarkan konsep bahasa Mandarinnya sendiri. Jadi kalau secara umum arti kata ciao adalah ajaran. Sehingga tidak salah kalau orang bilang itu adalah ajaran. Jadi dilihat dari cuma kamus saja. Ya, agama itu ataupun religion itu pada abad ke-18 baru digunakan kata Chung Jiao, di mana Chung itu berarti akar ataupun asal awal. Nah, kata Chung Jiao ini 2 kali digunakan. Pertama, pada zaman Sung oleh agama Buddha, mereka menyatakan kembali kepada ajaran Sakyamuni Buddha. Sedangkan abad 19, kata Chung Jiao ini masuk diserap itu dari bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang? Kita tahu Jepang juga dulu itu menggunakan kanji. Kita sebut aksara Han. Nah, saat Jepang semenjak restorasi Meiji, mereka menerjemahkan begitu banyak buku-buku dari barat ke dalam bahasa Jepang. Sehingga kita bisa ketemu beberapa kosakata modern yang digunakan dalam di filsafat juga banyak dari kata Jepang. Karena itu Chung Jiao itu pertama itu digunakan oleh Buddhisme, kemudian abad 19 digunakan oleh para scholar untuk menerangkan religion. Pengertian religion. Jadi religion itu ditambah kata Chung Jiao. Tapi dalam prakteknya, kalau kita lihat teks-teks klasik di Tiongkok, zaman Tang, zaman Sung, bahkan zaman Han, kita bisa melihat ada menggunakan kata Jiao. Jadi sehingga kalau misalnya orang menyempitkan kata Jiao sebagai ajaran, dia harus melihat dahulu bagaimana penggunaan kata Jiao untuk agama. Misalnya Po Jiao, kita artikan agama Buddha. Agama Kristen Citu Jiao, agama Islam Qing Zhen Jiao, ataupun kita sebut Hui Jiao. Sebenarnya itu bahasa formalnya adalah Qing Zhen Jiao, bukannya Hui Jiao. Kemudian agama Kristen historian Qing Jiao, agama Hindu Intu Jiao ataupun Sintu Jiao. Kemudian agama Tao sebut Tao Jiao. Agama Konghucu kita sebut Chu Jiao, agama Mani kita sebut Moni Jiao. Jadi kata Jiao zaman dahulu itu sejak zaman Han sampai sekarang lebih ke arah mengacu pada yang kita sebut religion ataupun agama. Nah, kita lihat juga pengertian kata Jiao itu dari 2 kata. Pertama adalah Xiao, kemudian kedua adalah Ku. Asal kata dari Jiao itu adalah hukuman. Ku itu adalah hukuman ataupun tanda, sign. Jadi di sini kita bisa melihat pengertian kata Jiao itu adalah dalam konteksnya sebagai ajaran. Dalam kamus Suwon itu diartikan yang atas memberi, yang bawah menjalankan atau memanfaatkan. Pengajar mengembangkan kebajikan dan mengisi yang kurang. Kemudian yang sering digunakan itu adalah ini. Hianming Zewei Xing, Sui Xing Zewei Tao, Xiu Tao Zewei Jiao. Artinya anugerah mandat langit disebut sifat asali, mengikuti sifat asal ini disebut jalan, mengembangkan jalan ini, mengembangkan Tao ini disebut ajaran ataupun jalan, atau sering disebut agama. Oke, kita harus mengerti pengertiannya. Ming itulah mandat, Xing itu sifat manusia, Tao itu cara. Jadi dengan kata lain, agama ataupun Jiao ada suatu ajaran yang mengembangkan hakikat asli manusia yang baik adanya dan agar selalu berjalan dalam koridor 5 kebajikan yang utama. Ini kita bisa artikan dari kitab Hitung Yung. Ya, itu. Nah, kita sering salah kaprah pada saat mendengar kata Taoisme, langsung aliran filsafat Tao, misalnya
Tao Chiao dengan Tao Chia, bedanya di mana? Contoh ini, Tao Chia, Zhu Chia, Fo Chia, Tao Chiao, Zhu Chiao, Fo Chiao. Tao Xue, Zhu Xie, Fo Xie. Ini tiga ini aja di belakangnya beda dari Chia, Chiao, dan Xie. Tuh. Kita perlu tahu bahwa dahulu mereka itu di Eropa pada abad sebelum abad 20 itu mereka beranggapan agama itu hanya dua. Pertama itu agama Yahudi ataupun Judaisme, dan kedua itu Kristen. Kemudian berubah lagi ditambah dengan yang kita sebut agama Abrahamik, yaitu agama Islam termasuk. Mereka zaman dahulu itu menggunakan kata isme. Coba kita perhatiin lagi baik-baik, mereka menggunakan kata isme untuk agama-agama yang lain. Contohnya apa? Buddhisme, Hinduisme, Konfusianisme, Taoisme, Monisme. Jadi mereka itu menggunakan kata isme untuk dari luar agama-agama Abrahamik. Sehingga banyak orang beranggapan Tao Chiao ataupun Taoisme itu adalah filsafat ataupun ajarannya saja. Karena itu adalah konteksnya orang Barat dahulu memandang kepercayaan-kepercayaan di luar dari mereka. Ya, jadi kita nggak bisa salahkan juga ada orang beranggapan tetap masih sampai sekarang, oh Taoisme itu agama ataupun filsafat. Kita lihat dulu bagaimana mengartikannya, karena di bahasa Inggris nggak ada kata Chia, Chiao, dan Xie. Mereka samakan itu adalah isme. Jadi kita bisa lihat apa itu Chiao, apa itu Chia, apa itu Xie. Chia itu mazhab filsafat. Chiao itu saya artikan adalah ajaran tentang tataran sosial masyarakat dengan lingkungan dan keseluruhan alam. Memiliki ritual untuk menyelaraskan atau untuk mencapai hal itu. Dengan kata lain adalah relasi atau hubungan antara manusia dengan berbagai hal yang ada. Baik tampak maupun tidak tampak, baik sesuai nalar maupun di luar nalar. Itu saya artikan Chiao. Dan Xie itu adalah pengetahuan ataupun logi atau ilmunya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat pengertian-pengertiannya dulu. Nah, sebelum masuk Taoisme, kita harus tahu dulu apa disebut kata Tao. Tao itu diartikan secara umum berdasarkan kamus, sering diartikan sebagai jalan ataupun metode atau cara. Jalan ini adalah baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Bisa begitu. Jadi kita harus lihat dulu. Nah, aksara Tao itu dari dua komponen utama, yaitu Chuo dan Shou. Kita bisa artikan maksudnya itu Chuo berjalan dan Shou itu kepala. Kita artikan itu adalah berjalan dengan mantap, dengan kepala yang tegak, dengan yakin, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa ragu. Itu maknanya. Ya, ini di sini kita bahasnya ini di sini dulu. Nah, pertama kita akan bahas dulu sejarah lahirnya agama Tao. Saya akan bahas dari dua sudut dulu. Pertama sudut historis, kedua dari sudut dogma. Kenapa? Karena banyak orang itu suka menggunakan dari sudut historis atau juga sudut dogma. Suka-sukanya mereka lah. Tapi kenapa kita harus bahas dari sudut historis dulu, agar kita bisa tahu gitu, yang membedakannya itu apa. Gitu. Nah, kita harus tahu lahirnya agama Tao itu lebih dipengaruhi oleh budaya Chu dulu. Kita harus tahu bahwa di Tiongkok, pada masa yang lampau, pada masa sebelum musim gugur, setelah musim gugur, sampai masa era peperangan antar negara itu Tiongkok itu banyak negara-negara bagian, ataupun kita sebut vassal state, ataupun negara-negara yang kita sebut bagian dari dinasti Zhou. Dinasti Zhou-nya sendiri itu pada saat dia berhasil meruntuhkan dinasti Shang, dinasti Zhou-nya itu
menganugerahkan wilayah-wilayahnya kepada 3 lapisan. Pertama, lapisan terdekat itu adalah kelompok yang memiliki hubungan darah. Lapisan kedua itu adalah para pejabat dinasti Zhou yang ikut menggulingkan dinasti Shang. Kemudian yang ketiga itu adalah para suku-suku ataupun adipati di luar dari dua itu yang membantu meruntuhkan dinasti Zhou. Nah, dalam hal ini salah satunya yang membantu adalah yang kita sebut kerajaan Chu ataupun orang-orang Chu. Nah, orang-orang Chu ini dalam perkembangan budayanya mereka lebih menggunakan budaya Shang, kemudian juga menggunakan budaya Zhou, budaya-budaya suku sekitar-sekitarnya juga. Jadi budaya Zhou itu dia menampilkan satu sisi budaya yang berbeda dari umumnya. Salah satunya adalah banyak dewa-dewa di kerajaan Zhou itu ternyata ada dalam catatan San Haijing. Jadi San Haijing itu lebih banyak menuliskan dewa-dewa Zhou. Selain itu juga Zhuzi, karya Qian, itu juga menjelaskan banyak tradisi orang-orang Zhou. Nah, Taoisme itu, Tao Te Ching ditulis oleh Lao Tzu orang Zhou. Kemudian Chang Taoling juga daerah Jiangxi itu dulu adalah merupakan daerah yang mendapatkan pengaruh kuat dari orang budaya Zhou. Jadi secara nggak langsung, dalam Tiongkok itu ada 2 budaya yang mempengaruhi besar. Ini kita sebut budaya Chonghua ataupun budaya Tionghoa. Pertama itu adalah budaya Lu ataupun yang disebut budaya Zhou, tapi tepatnya budaya Lu, wilayah Lu Guo, di mana tempat Kongzi tinggal dan berkembang. Kemudian kedua itu adalah budaya Zhou. Budaya Zhou itu yang kita sebut tempat Lao Tzu. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak budaya-budaya lain yang mempengaruhi. Misalnya budaya Ye, Wu, itu salah satunya budaya Qi, budaya Yen, itu memberikan pengaruh. Contoh, salah satu konsep mengenai immortal itu dikenal dalam budaya Yen maupun budaya Qi. Jadi mereka semua itu saling menyerap. Tapi yang besar waktu itu adalah salah satu budaya Zhou. Nah, jadi harus kita lihat dulu ya, di situ yang kita sebut shamanisme ataupun Wujiao itu belum tentu sama dengan yang kita sebut Wujiao pada zaman Zhou. Wujiao-nya ataupun shamanismenya di wilayah Zhou itu beda. Jadi secara umum, sumber agama Tao itu adalah penyembahan Kue Shen Song Pai, di mana ini banyak dilakukan oleh orang Zhou dan hampir semua orang Tionghoa lah pada masa itu. Karena masa itu belum ada istilah agama. Dalam artian seperti memiliki organisasi, kitab suci, terstruktur, segala macam belum. Ya, kemudian yang kedua itu animisme dan dinamisme. Di mana kita harus tahu animisme itu adalah semua benda itu memiliki roh ataupun kesadaran. Semua makhluk, semua benda itu. Kemudian dinamisme itu benda-benda yang memiliki tua ataupun memiliki pusaka, memiliki kemampuan magis ataupun kayak saya istilahkan daya guna. Dan itu yang kita sering sebut adalah sebagai Wujiao salah satunya. Ya. Kemudian apa? Jadi setelah kita lihat masalah penyembahan kepada para roh, leluhur, dewa dalam catatan San Haijing, ada budaya lain yang kita sebut budaya immortal. Budaya immortal itu dipengaruhi budaya Qi maupun budaya Yen. Tapi dalam budaya Zhou ada satu catatan yang kita sebut Xing Qi Yi Pei Ming, itu kurang lebih tahun 300-an sebelum Masehi, itu menuliskan bagaimana Anda melatih nafas Anda agar mencapai immortal ataupun mencapai keabadian. Jadi budaya Zhou sendiri sudah mengenal cara-cara meditasi untuk mencapai immortal, atau kita sebut dengan bahasa zaman sekarang mencapai pencerahan. Sehingga jika ada yang beranggapan meditasi, penapasan itu dipengaruhi oleh Buddhisme kurang tepat. Karena budaya Zhou juga suka mengenal teknik-teknik mengolah napas. Kita bisa lihat lagi dalam tulisan Zhuangzi di situ. Ya. Jadi
budaya Qi, budaya Yen, kemudian dan budaya Chu, yang mana immortal itu yang mempengaruhi Taoisme awal, ataupun kita sebut Fangxian Shu, itu untuk mencapai immortal dan mencari obatnya. Itu salah satu yang mereka percaya dan salah satu pembentuknya. Kemudian yang kedua itu adalah melalui tapa ataupun mungkin olah nafas. Sehingga tidak tepat dikatakan bahwa Li Tungpin itu terpengaruh oleh Buddhisme. Tidak juga, karena catatan Chu sudah mengenal seperti itu. Kemudian Huang Lao Xie Shuo ataupun salah satu aliran filsafat yang berkembang luas hingga diterapkan oleh Liu Pang, itu Huang Lao Xie Shuo. Itu berkembangnya pada masa Canko, bermula dari Qixia Xie Kung ataupun sekolah, bukannya sekolah setepatnya si akademi, di mana para filsuf sering kumpul, berdebat, ngadu argumen segala macam, berargumentasi di situ semua, sehingga melahirkan banyak ratus filsafat. Itu mulai asal muasal dari sini, sehingga banyak mereka beradu argumen di situ. Di situ mereka boleh dibilang berdebat, mempertahankan argumen. Kemudian Huang Lao itu juga digunakan. Ternyata doktrin Huang Lao itu juga ada dalam kerajaan Chu. Karena itu, jika kita membaca Tao Te Ching tanpa memahami latar belakang orang Chu, maka akan sulit membangun kerangka berpikirnya apa itu Tao Te Ching. Itu menurut saya, tapi ada orang yang nggak setuju, boleh silahkan aja. Ya. Nah, Huang Lao Xie Shuo itu poinnya adalah keadilan dan kemanusiaan harus berjalan seiring. Kebajikan harus disertai dengan penghukuman agar masyarakat tertib. Mengutamakan sistem aturan daripada figur pemimpin. Kita bisa lihat ini di dalam Tao Te Ching. Pertama, sistem aturan daripada figur, keadilan manusia berjalan seiring, segala macam. Ya, itu kita akan bisa lihat dua poinnya. Poin pertama dan poin ketiga kita akan bisa lihat di dalam Tao Te Ching. Ternyata seiring dengan perkembangan ilmu arkeologi di Tiongkok, semakin membangun pandangan kerangka tentang budaya Chu dan kerajaannya. Ternyata mereka tidak sekejam apa yang dituliskan dalam catatan-catatan Sima Qian ataupun Zuozuan. Woi, nggak seperti itu. Bahkan mereka sudah mengenal namanya kesetaraan gender. Dalam artian ya nggak seperti sekarang gitu. Mereka juga sudah mengenal tidak adanya suku barbar maupun suku non-barbar. Karena orang-orang Chu dianggap juga suku barbar. Mereka juga membangun peradaban yang luar biasa pada masanya itu. Saya baru dapat redefining Chu. Jadi ada satu kumpulan paper tentang budaya Chu gitu. Jadi redefinisi ulang budaya Chu dan kepercayaannya. Itu kumpulan paper semua sih. Nah, situ juga jadi ada tentang membahas Huang Lao dalam konsep pemerintahan kerajaan Chu. Tapi itu bukan di sini yang kita bahas ya. Jadi dalam konsep Huang Lao itu adalah mengutamakan, saya istilahkan, seni memerintah non-intervensi. Uwei Zhengzi dan Uwei Jingji. Gampangnya kita katakan otonomi daerah dan perdagangan bebas. Itu konsep Huang Lao. Ini konsep Huang Lao ya. Tahu melahirkan aturan atau hukum, dalam konteks kenegaraan, negara harus melahirkan hukum dan aturan yang adil dan setara. Nah, ini adalah uniknya antitesis pandangan pada masa lampau. Hukum tidak bisa menjangkau kaum aristokrat. Karena kaum aristokrat dianggap kelompok masyarakat yang baik. Sehingga pengertian arwahnya pun bisa ada Kui dan Shen. Jadi Huang Lao Xie itu menekankan dalam konsep pemerintahan itu yang kesetaraan. Makanya nggak aneh, ada yang berpendapat kerajaan Chu menekankan kesetaraan. Dari situ juga dianggap mempengaruhi, nah ini yang jadi perdebatan, Tai Ping Qing itu siapa menulis, Zuo Ci atau Ichi atau siapa? Tai Ping Qing Ling Su.
Kita nggak perlu perdebatkan siapa yang penulisnya lah. Nah, di situ pemikiran Huang Lao Xie ini diserap oleh Tai Ping. Jadi ini kurang lebih secara historisnya. Lahirnya kita sebut agama Tao. Oke. Nah, dalam sejarahnya itu,